Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayah Umi sidang jamaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, marilah sama-sama selalu kita meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hari ini, malam ini, yang tadi dari pagi sampai dengan sore kita telah bekerja lelah, tapi alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam semua kelelahan itu hilang dan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan marilah sama-sama kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga sungguh luar biasa memperjuangkan Islam, memperjuangkan umatnya dari sekarang ini sampai dengan kita masuk dalam neraka nanti pun Rasul akan mengeluarkan kita dari dalam neraka walaupun imannya sebesar zarrah. Yang saya hormati itu imam kampung di Minuran, BKM Masjid, ya, dan seluruh ayah Umi hadirin sidang jamaah sekalian. Izinkan saya sedikit nih nak bahas masalah Kitabus Syam pada menyatakan masalah puasa. Nantinya kalau ada pasal selagi jalan nih pembicaraan kita, ya, mungkin di situ nanti lebih banyak perbincangan, di situ nanti lebih banyak keluar ilmunya. Karena kalau mengikuti kitab mungkin memang ini selembar, tapi entah selesai entah enggak. Nah, saya kira semalam itu habis Isya diumumi kan, rupanya telisik lagi, oh selesai maghrib 45 menit paling waktunya. Jadi bab fikih ini banyak khilafiyah, banyak masalah di dalamnya, ya. Saya harapkan kita toleransi antar sesama, ya. Yang bisa diambil, yang nggak bisa jangan diambil. Baik. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Bermula wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Atau melihat akan bulan pada hak orang yang melihat akan dia. Dan jika fasik ia sekalipun. Atau disebut, diniatkan pada dirinya, aku melihat bulan. Itu pada hukum syarak. Ada orang bapak yang dia mungkin dari laut sana, dia tengok bulan dah nampak. Nah, bulan dah nampak, dia kabarkan kepada qadhi. Nah, kalau boleh kita bilang sekarang kepada pemimpin, ya, kalau masalah bidang keagamaan mungkin MUI, ya, dibilang, Pak, saya sudah melihat bulan. Atau kalau di Aceh Tamiang nanti MPU, saya sudah melihat bulan. Ya, maka qadhi mengatakan, ya, qadhi meyakinkan itu, diumumkanlah kepada kita semua, maka wajiblah bagi kita berpuasa. Ya. Atau alamat atas masuk bulan Ramadan, seperti ia melihat akan kendil yang dipasangkan dia pada menara, atau didengarnya akan umpama bakar meriam dan barang sebagainya daripada barang berlaku adat dengan dia sekaliannya, seperti hukum melihat akan bulan. Atau mungkin kita ingat pada zaman-zaman dulu, kalau pas masuk puasa, Pak, ada kendil-kendil lampu. Banyak orang yang menyalakan lampu, bakar meriam. Man, kalau sekarang nggak ada lagi rasanya.
Masa kami dulu masih bahagia. Kalau udah masuk puasa tu, meriam, meletus tengah sawah. Ya, itu dia. Dan apabila melihat bulan pada satu negeri, niscaya wajib pula puasa ahlul negeri yang hampir dengan dia yang satu matla'ah. Satu matla'ah itu 133 kilometer. Contoh Indonesia umpama dengan Malaysia. Indonesia masuk maka dia masuk. Tiada wajib puasa yang berjauhan negeri waktunya. Kita nengok umpama di Mesir sudah masuk puasa duluan. Datang kita ikut yang di sana. Enggak bisa, Pak. Karena lain matla', lain tempat, berbeda jam, ya, sangat jauh jamnya. Mungkin kita di sini maghrib, sana apa? Subuh. Ini yang udah naik haji lah, saya belum lagi. Ya. Ya, Pak, gitu. Di sini maghrib, di sana kapan? Kalau di Mekah subuh. Maghrib di sana zuhur, kan lebih jauh lagi. Maka tidak sah puasa dengan mengikut negeri yang jauh. Dan dikehendaki dengan bersalahan matla' itu bahwa jauh antara dua tempat sekira-kira, jikalau dilihat bulan pada salah suatu daripadanya, tiada dilihat pada satu yang lainnya pada ghalib. Maksudnya di sini di Mesir sudah keluar, tapi di sini tak nampak, maka tak wajib ikut yang di Mesir. Gitu, Pak. Mungkin kita maaf cakap, ada yang model menghitung. Kalau model menghitung, mereka menghitung bukan nengok Mesir. Seperti kawan-kawan kita kan yang Muhammadiyah, mereka lebih duluan. Mereka dengan hitungan, bukan dengan melihat Mesir. Ini jelas kan? Kalau dengan yang lainnya seperti umpama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka dengan melihat bulan. Namun mana-mana yang kita percaya. Yang penting kita jangan saling menyalahi. Yang capek gini, Pak, saling salah menyalahi. Waktu buka sama mereka. Ya kan, jelas kan? Aku dibilang terus. Kadang-kadang sayang juga kawan-kawan nih kan. Aku Muhammadiyah. Kadang Muhammadiyah dia dengan hitungan dia, kita dengan hitungan kita. Nah ini, Pak, yang jadi problem masalah di era zaman sekarang, kalau untuk buka puasa ikut, untuk puasanya ikut kita. Ini orang yang luar biasa, jahil murakkab nih. Jahil yang sungguh jahil, kelewatan jahilnya. Nah ini dia, ini nggak bisa. Ya baik, bermula. Dan umpama lagi ketika bulan nggak nampak, Pak. Bulan nggak nampak karena awan gelap, maka sempurnakanlah 30 Sya'ban. Ini sering sama. Kalau udah sempurna 30 Sya'ban, antara kita dengan yang lain itu cenderung sama kejadiannya. Sebab pernah terjadi. Ya, baik itu ya. Maaf, Pak, sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya di saat saya membahas, enggak apa-apa, Pak. Selagi bisa saya jawab, saya akan menjawab terus. Kalau enggak bisa, ya kapan-kapan kita jumpa lagi, saya jawab. Jadi PR ya. Jadi insyaallah enggak hanya murid yang punya PR, guru pun punya PR. Baik. Bermula, syarat bagi sah puasa itu beberapa perkara. Ini syarat sah puasa. Agar sah kita puasa memiliki syarat. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Maka tiada sah puasa orang kafir. Maka jika murtad pada satu lahzah daripada harinya, batal puasanya. Murtad walau sebentar. Satu lahzah itu, Pak, sebentar sekali. Enggak wajib bagi aku puasa. Keluar daripada Islam dia, murtad. Enggak wajib bagi aku solat.
keluar dia daripada Islam. Mungkin nih ibu-ibu palak kali nengok kawan. Kawan sebelah asyik bilang tutuplah aurat, tutup adalah aurat. Oi, enggak wajib bagi aku tutup aurat, murtad. Maka puasanya batal walau sebentar. Besok dia mengucap lagi syahadat gitu. Tetap puasa pada hari itu dia batal. Nah, ini ya, itu syarat sah. Jadi jangan murtad di situ Islam. Nah, orang-orang kafir yang di luar Islam berpuasa, itu urusan dia. Yang jelas dia tidak sah puasanya. Ya baik. Keduanya berakal, yakni tamyiz, tahu membedakan mana baik, mana buruk, mana sunnah, mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang batal. Maka tiada sah puasa yang tiada tamyiz dan yang hilang akalnya. Maka jika kedatangan gila pada satu lahzah daripada harinya, batal puasanya. Orang yang maknanya tamyiz di sini, orang yang kurang mental lah. IQ-nya 50 ke bawah. Ini kan agak-agak kurang nih. Ini enggak wajib bagi mereka puasa. Habis itu gila walau sebentar. Gila, tak kenapa gila. Gila dia sebentar. Bukan depresi Pak ya, ini harus beda. Depresi ada 138. Apa contoh depresi? Pulang maki, pulang lempar piring, lempar ini, lempar itu, marah ini, marah itu depresi. Karena depresi, bukan gila. Tapi kalau gila, jiwa yang main. Kalau depresi, akal yang main. Ini menurut Imam Ghazali. Nah, maka kalau orang gila, walau sebentar hilang akalnya, maka batallah puasanya. Dan lebih dalam lagi, orang nggak tahu. Kita Pak, kalau waktu puasa, kita boleh ikut-ikutan. Kita bisa melihat bulan, umpama. Kan hanya mereka umpama yang ditengok dengan mata kepala dari atas bukit, lalu dipakai teropong, derajatnya berapa, itu sudah terhitung. Memang kalau kita nengok hadis Nabi, ya, tiada boleh melihat hilal itu dengan menggunakan alat. Tapi kan derajatnya udah ada hitungannya. Berapa derajat Celcius, maka sudah masuk Ramadan. Nah, derajatnya ada. Nah, sekarang kan makin modern ilmu tadi itulah. Ya, ilmu dan sains itu dibutuhkan sangat. Ya. Nah, kalau pada masuk bulan Ramadan boleh ikut-ikutan. Umpama ada bapak-bapak yang ngomong, aku dah nengok bulan, boleh ikut. Tapi pada hukum syarat sah, rukun, batal daripada puasa, sunnah, makruh, itu kita harus tahu. Kalau tak tahu, berarti tiada sah saumnya, puasanya. Tetap ilmu nomor satu. Ya baik. Tetapi jikalau datang pitam atau mabuk, tiada batal puasanya. Jika ada siumannya pada satu lahzah di dalam harinya. Adapun tidur, maka tiada batal puasanya jikalau menghabiskan harinya sekalipun. Mabuk, pitam, ya, pingsanlah terus kita bilang. Pingsan, bangun dia. Ya, sebentar saja pingsan lalu bangun, maka tiada batal puasanya dalam waktu puasa itu. Nah, besok ya. Dan tidur. Nah, ini sering, tapi bapak-bapak enggak apa-apa ajarin anak-anak. Kalau tidur dari pagi sampai sore tak ada puasamu lah. Tak ada puasa bilang jangan batal. Tak ada puasa. Karena kita tidur Pak dari imsak, ini jangan buat malas sholat. Nanti zuhur asar pun dah enggak sholat kan. Kita tidur dari waktu imsak itu menahan diri itu, siap sahur, sampai dengan berbuka.
itu enggak apa-apa, enggak batal puasa. Cuman jangan ditanya, nih puasa model orang macam gini terima apa enggak? Jelas tidak. Hai tiang enggak dibangun, mau bangun dinding kan mustahil. Amalan nomor 1 luan kena hisab adalah solat. Sementara kita enggak solat, somnya kita kerjakan, zakatnya kita kerjakan, solatnya tidak dikerjakan. Enggak, ya, itu boleh kita bilang terus fahala-fahala tak ada. Apa kalau bahasa apa bahasa Acehnya? Lama di sini lupa apanya nama kiasannya. Pajuhbu tinggal kanot. Makan nasi tinggal priuk. Nggak ada isi. Ini celaka orang puasa model macam gini. Siap dia menahan diri, dia tidur panjang, zuhur, asar tinggal. Ya. Tapi yang mau dibilang puasanya enggak batal. Kayak mana Pak? Setuju? Ya, enggak batal puasanya. Kalau mau tanya terus ya. Ketiga, suci daripada haid dan nifas sekalian harinya dan batal puasanya dengan kedatangan haid dan nifas pada satu lahzah daripada harinya. Ya, suci daripada haid dan nifas. Walaupun haid itu Pak, Bu, kok Pak, keluar dia walau sebentar, keluar sekali, cerit, kan sebentar tuh, dah habis, tetap batal puasanya. Ya, nifas gitu juga. Walau satu lahzah daripada harinya. Keempat, niat. Maka wajib dita'yinkan niat puasa fardu seperti Ramadan dan qada dan nazar dan kafarat, dan wajib bermalam akan niatnya pada tiap-tiap malam. Ya, keempat, niat. Wajib niat tuh pada tiap-tiap malam. Ini biasa ada pertanyaan nih. Tiap-tiap malam. Kalau nak sebulan boleh juga. Boleh, mau niat sekali sebulan boleh. Tapi niat itu ya hanya sekedar mendapatkan yang pertama satu pendapat sunnah kita Pak. Kalau kita enggak niat puasa kita malam kemudiannya, kita kan dah niat nih sebulan penuh. Saja aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, udah sebulan tuh di malam nih di malam masuk Ramadan nanti sebulan penuh. Tetap kita wajib niat pada tiap-tiap malam. Walaupun sudah niat sebulan penuh. Pada mazhab Syafi'i. Ya. Itu ya. Dan wajib ditakyinkan niat, cuman takyin. Saja aku puasa Ramadan atau apa? Nawaitu shauma Ramadan. Sudah cukup. Tapi Bapak Umi mau niat yang lebih panjang lagi, afdol, boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati fadlillahi ta'ala. Boleh juga. Tapi agak-agak kami yang baru-baru taubat ni payah. Kalau orang tua jangan diajar niat kok panjang-panjang. Dah masuk niat, tak sah puasa. Gitu juga pada waktu solat, tak masuk niat, tak sah. Ini maaf cakap, kita di sini guru-guru yang belajar pada mazhab Syafi'i, Pak. Kecuali nanti kita undang ustaz-ustaz yang memang ada belajar di Maroko. Dah hak dia mentaklidkan kita dengan kita belajar. Nah, kalau sekarang yang lagi ada nih Syafi'i. Ya udah Syafi'i dulu. Nah, kan gitu. Kalau pada mazhab yang lain boleh di luar. Kalau Syafi'i ikrarkan dengan lidah, tasdidkan dengan hati. Ya. Lebih baik pada waktu malam, Pak. Sahur nih
agak serem sikit. Kenapa serem? Kadang kita tidurnya tuh di jam 2, nggak imsak pula. Hai tak terbangun dia. Udah jam 6, tiada puasa pada dirinya. Tapi kalau memang sudah terbiasa, ya lebih sunnahnya ambil waktu makan sahur itu sunnahnya. Gitu ya. Tapi bolehkah kita niat selesai buka puasa, niat terus? Boleh. Itu lebih baik. Dah tinggal tidur enak-enak, bangun waktu azan nanti pun tak apa-apa. Gitu ya. Nah. Ya, ya. Ya. Pendapat yang boleh diambil adalah orang yang adil. Adil di sini ya, kita nengok dia tidak pernah buat maksiat, alim, ahli ibadah, nggak kayak yang ngomong ini. Ngomongnya betul, jalannya kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Itu Pak. Maka lebih baik sekarang kita percaya dengan qadhi. Kita tengok aja nonton TV. Oh, pemerintah bilang udah hari raya. Ya udah hari raya kita. Karena sekarang nih seperti halnya kita menetapkan imam sholat, Pak, kan? Kalau kita cari 14 syarat daripada mazhab Syafi'i, satu pun nggak ada yang bisa jadi imam. Satu pun tak ada. Karena cukup pakai 2 syarat aja. Syarat yang paling penting qori. Kalau enggak, demam kita nyari imam. Harus disukai. Siapa suka? Kadang-kadang ada imam yang di depan, nih kawannya yang enggak suka, bergetan hatinya. Ngapain kawannya jadi imam? Udah hancur sholatnya. Udah hancur. Kenapa enggak suka sama ini? Harus disukai. Maka imam dipilih. Ya begitu juga pada Ramadan, puasa. Yang bisa hujjah hukum itu, saya nengok bulan. Ya udah untuk pribadi yang nengok. Karena yang nengok nih dia wajib kasih tahu ke qadhi dengan dengan pernyataan atau dengan niat saya sudah melihat bulan. Nanti tuan qadhi atau pemimpinnya ya kasih tahu udah hari raya. Itu. Ya baik. Ya kalau bapak nggak suka sama imam itu berarti bapak makruh sholat sama dia. Bukan nggak sah, sah sholatnya, tapi makruh. Bapak udah nengok nih, bapak-bapak, tengok imamnya pakai celana pendek, otomatis kan nggak suka. Tapi dalam hukum belum dibilang haram sholat sama kawan nih, masih makruh. Karena Allah ajarkan sama kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang hafiz Quran, yang menghafal seluruh hadis, yang penuh ilmu pengetahuan, ya, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali kalian merasa diri kalian paling benar, paling baik. Wa a'lamu bimanittaqa. Karena aku tahu siapa kalian sebenarnya. Inilah yang membuat kita nggak bisa memvonis. Tapi kalau dalam fikih, apa boleh buat? Makruh. Kita sholat dengan imam yang seperti itu. Hai pakai celana pendek. Kadang ada kita ini kan aurat laki-laki bawah lutut atas pusat. Kadang dia nggak pakai baju, tapi di atas pusat. Kita nggak suka, atas namanya tak suka, makruh kita sholat sama dia. Ini ya. Itu pada pasal imam. Terkait masalah baik dan tadi seperti ya. Ini sudah jam 6.20. Ya. Mendekati buka. Tahu-tahu tamu itu datang. Ya. Menunda-nunda dengan pembatalan bukanya ini. Ya. Apa ini? Menunda berbuka puasa pada wanita haid haram hukumnya. Ini agak lucu.
Kenapa lucu? Wanita haid, Umi, ada 5 orang yang diwajibkan untuk berbuka. 5 orang tuh yang dibolehkan berbuka, dibolehkan. Salah satunya adalah haid, nifas, wiladah. Orang yang melahirkan. Nah, ketika dia melalai-lalaikan untuk berbuka, maka hukumnya haram. Atau lebih lemah lagi makruh. Tapi banyak pendapat guru-guru kita haram. Karena walaupun lawannya itu sunnah, Pak. Sunnah berbuka pada orang yang haid, nifas, wiladah. Jangan ditanya kalau laki-laki yang tiba-tiba keluar mani di siang hari, apa hukum? Dia tetap menahan pada hukum laki-laki. Pada hukum perempuan ada keringanan, rukhsah. Pada hukum laki-laki menahan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dah nak buka, semenit lagi, keluar kawan tuh. Ya udah, boleh buat. Duluan lah kita, Bu. Duluan kita. Namun dalam hal makan tadi tak boleh di depan orang yang berpuasa. Ini adab, bukan dalam fikih, tapi dalam adab. Nah, itu dia ya. Ya boleh. Nanti lama-lama lewat kitab ni udah dijawab semua. Ya. Tahun ini dia cuma ganti 2, jadi 3 lagi itu apakah tahun besok dosanya digapai Pak? Ya, diganti pada tahun ini, maka dia tak kena denda. Apa? Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Itu bukan Nabi duluan yang ngasih, tapi Tuhan yang mewajibkan fidyah. Bagi siapa? Mereka yang safar, haid, sakit, tuha, renta. Memang ayat ini terkhusus kepada orang-orang yang nggak sanggup lagi. Kalau kita baca dengan seksama, fidyah ini bukan fidyah pada takhir qada puasa, tapi pada tafsir Jalalain hukumnya ini juga fidyah untuk takhir qada puasa. Bapak-bapak, umi, sidang jamaah sekalian, ini yang sering imam-imam mungkin lupakan, ya. Nah, mungkin jadi perdebatan. Yang kami nengok sekarang, fidyah ini ditolak-tolak. Ngapain? Dikasih 6 goni, lalu ditolak-tolak. Ya. Itu yang mengajarkan pertama Imam ya nanti mungkin ingat saya, yang sudah jelas Imam Hanafi yang menyuruh. Karena apa? Di dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, fasal pada fidyah puasa itu dikatakan summa diwajibkan atas kamu membayar fidyah walau berhutang, Pak, 1 sak, lalu ditolak-tolak. Nah, ini tolak nih adakah Rasul buat? Masa Rasul nggak ada? Adakah sahabat yang buat? Kan itu pertanyaan. Belum juga. Tabi'in, imam mujtahid yang buat. Maka boleh diikut. Kalau tidak, Pak, demam kita bayarnya. Kami para guru pun lebih senang nggak pakai ditolak. Lebih senang nggak ditolak. Bapak meninggal umur 75 tahun. Udahlah, kalau bapak sikit nggak enak ngiranya. Mama,
meninggal umur 75 tahun. Balik dia, kita anggaplah 15 tahun dia sudah diwajibkan berpuasa. Diwajibkan dia berpuasa di 15 tahun, rupanya tinggal gara-gara haid, lupa. Ya udahlah, yang dilupa nih di umur 15 tahun nih yang dia lupa 7 hari. Paling lama perempuan haid 7 hari, lupa dia. Kali 75 tahun. Itu takhir qada puasa. Ternyata lupa lagi, lupa sampai dengan 7 kali, bukan 1 kali 75, lebih dari itu. Kalau dihitung-hitung, ya mungkin bisa jadi 12.000 kilo, 12 ton, ya 1 tronton. Nah kalau nggak mau ditolak-tolak, nggak mau pakai mazhab Syafi'i, ya bayar 1 tronton. Siapa nyuruh? Allah. Fidyatun ta'amu miskin. Allah suruh. Oh, tapi lebih dalam lagi, kan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Kok dikasih banyak orang-orang umpama di arah Aceh sana, dikasih ke daerah-daerah pesantren. Tapi kan untuk orang miskin. Lebih baik memang ke pondok, apapun ceritanya. Karena di situ anak-anak ibadah, ada orang miskin yang makan, memang terutama, maka lebih afdal ke pondok. Tapi kalau adalah orang-orang yang miskin di tempat kita, ya berbagi-bagilah. Pondok sebagian, ya. Cuman ya ditolak. Kalau tak ditolak, boleh bapak ngasih 1 goni, sekampung terus umpama 1 tronton bawa. Beres. Dan fidyah itu, kalau kita pada orang yang sudah meninggal, yang pertama fidyah puasa, fidyah takhir qada puasa. Yang paling banyak Pak fidyah takhir qada puasa. Kalau fidyah puasa, orang umur 60-an itu masih wajib puasa, kecuali orang umur 80 tahun ke atas yang sudah tua renta. Nah, ini tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Nah, pada orang yang yang 60 tahun ini, kalau dia meninggal bulan puasa, kena fidyah. Kalau tidak, ya enggak kena. Hai fidyah. Yang kena tuh mengakhirkan pada puasa, melalai-lalaikan sampai umur 75 tahun. Itu yang hitungan besar, Pak. Cukup besar. Cukup capek kita tolak kalau beras 6 goni. Apalagi orang kaya ngasihnya 6 goni. Apa enggak kita mau pakai hukum Quran aja, jangan 6 goni. Sekian hitungan, 12 ton. Ya udah 12 ton terus kirim. Siap, entah berapa kamar siap di pondok. Segitu beras dikirim kan? Itu dia ya. Nah. Ya. Betul. Di sini kita misalkan ke Medan. Medan kan melewati aturan apa? Sudah ada aturan apa? Jika jalannya jalan yang baik. Ya. Nah sekarang dengan jarak yang jarak itu dengan 2 jam. Ya. Atau dengan kendaraan katakanlah dengan pesawat. Apakah itu sama dari sini ke Jakarta? Tetap dikatakan safar pada hukum. Hukum tidak akan pernah berubah dengan waktu. Tetap safar walaupun dari sini kita gerak. Namun gini, yang paling kita pingin jelaskan adalah safar itu kan sudah ada keringanan lagi. Lagi-lagi bicaranya keringanan. Kan enggak ada rukhsah di situ. Apakah kita boleh berbuka? Boleh. Dah menahan lebih baik. Nah, ini dia. Ya, menahan lebih baik. Bukanya boleh walaupun 1 jam cuman. Naik pesawat sana 1 jam. Dan sunnah boleh berbuka itu dengan 3 marhalah. Ini jangan salah lagi. Memang kalau pada kitab yang biasa, ya dia cuma 2 marhalah, Pak. 2 marhalah itu 90 km, 1 marhalah 45, 2 marhalah 90. Sunnah kita jamak qasar berbuka
itu adalah 3 marhalah. Hitung sendirilah dari sini ke Medan. Oh, kena wajib buka lagi pasal mabuk. Mabuk perjalanan, enggak nahan. Apa boleh buat? Dosa? Enggak dosa. Yang jadi masalah pertanyaan kita, dosa enggak kita berbuka dalam keadaan safar? Tidak dosa. Nah itu ya. Dan makruh kalau 2 marhalah. Di sini ke Binjai, mentar kali cuman. Udah buka puasa, safar. Boleh. Makruh, enggak ada pahala. Kita kan mau semua kalau bisa berpahala. Saya ingin ungkapkan pasal hukum ini, terkadang saking intelektualnya kita menyalahi akan hukum dasar. Ada yang memang hukum dasar itu boleh diubah, ada yang nggak boleh. Contoh hukum dasar seperti zakat padi Pak sekarang ini. Mungkin di sini nggak ada orang nanam padi ya. Kamilah di sana. Zakat padi itu wajib dikeluarkan padi. Cuman hukum zaman sekarang dirombaklah menjadi apa? Alah, jangan padi. Sayang orang nih giling lagi nanti kena ongkos giling. Kita giling terus. Jadi beras. Beras tuh tidak sah zakatnya. Jelas? Karena hadis Nabi adalah padi. Oh, dari beras lebih dalam lagi, jadi uang. Dah habis ya. Ya. Oh ya. Ya. Jadi mungkin ini karena udah masuk Isya, saya pun agak dingin sedap karena penjelasan belum selesai lagi. Ya baik ya, nggak apa-apa. Insyaallah sampai di sini pengajian kita ya. Jadi yang paling penting Imam Ghazali selalu dalam hadis sahih Bukhari ya, beliau mengingatkan kepada kita al-ilmu amal amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu Pak di atas amal. Sementara beramal harus ada ilmunya. Maka barang siapa yang beramal tiada ilmunya, berarti tiada sah ia pada amalannya. Ya. Kemudian mungkin hanya beberapa saja hukum yang dapat kita paparkan ya, di malam yang bahagia ini. Insyaallah semoga ini menjadi amal jariah terutama saya dan bapak-bapak sekalian. Dan malam ini sungguh bahagia karena Allah yang membahagiakan kita. Ya, jadi saya di sini pun belajar. Bapak-bapak juga belajar. Saya belajar sekalian mengajar. Belajar dulu baru mengajar. Dan nasihat ini sebelum sampai kepada bapak sekalian terlebih dahulu sampai kepada saya. Karena mulut saya yang paling dekat dengan telinga saya. Jadi mohon doakan saya agar dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan. Sehingga saya dapat menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Dan semoga bapak ibu sekalian dapat menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.